dokter yang pertama kali mengotopsi jenazah Tuti dan Amalia, yakni Dr. Fahmi. Lalu, otopsi kedua dilakukan oleh Dr. Hastri. Rohman menambahkan hasil itu didapatkan berdasarkan pemeriksaan Kombes Pol DR Dr. Somi Hastri Purnawanti. Namun, Dr. Hastri mengungkap jasad dan Tuti terdapat luka karena golok. Memasuki adegan ke-47, yakni adegan keluarnya Yosef dari dalam rumah atau TKP menuju keluar untuk melanjutkan adegan-adegan selanjutnya. Saat ini Yosef dan Danu masih tetap berada di dalam ruang tamu dan akan segera melakukan adegan lainnya di luar TKP. Harus datang masuk ke dalam. Saat ini Yosef sudah keluar melanjutkan adegan selanjutnya. Kemungkinan di belakang rumah atau di kamar mandi. Misteri kasus Subang yang tersimpan selama 2 tahun akhirnya menemukan titik terang saat M. Ramdhanu alias Danu memberikan pengakuan ke polisi. Polisi pun kini sudah menetapkan tersangka pembunuhan ibu dan anak di Subang. Korbannya adalah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Dokter forensik yang melakukan otopsi jasad Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu pun belak-belakan memberikan pengakuan. Kombes Pol Dr. Sumi Hastri Purwanti pun membeberkan hasil analisanya saat melakukan otopsi pada korban kasus Subang. Rupanya pelaku menghabisi nyawa keduanya dengan cara yang keji dan sadis. Sementara berdasarkan pengakuan Muhammad Ramdhanu ke polisi, Yosef sendiri yang mengeksekusi nyawa anak perempuannya itu. Sebelum melakukan aksi pembunuhan di Subang, menurut Danu Yosef sempat curhat kepada dirinya. Curhatan itu disampaikan oleh Yosef di warung pecel lele sebelum menuju ke TKP. Menurut Ramdhanu, Yosef saat itu cerita soal masalah rumah tangganya dengan sang istri pertama, Tuti Suhartini. Dalam pengakuan Yosef kepada Danu, ia kecewa dengan Tuti dan Amalia. Kekecewaan itu dikarenakan Yosef sudah tidak lagi memegang yayasan. Danu mengaku, Yosef juga bercerita kalau dirinya sudah dijatah dalam hal uang oleh kedua korban. Sehingga Yosef pun meminta bantuan Danu untuk memberi pelajaran pada istri dan anaknya itu. Danu tidak berpikiran bahwa pelajaran yang dimaksud adalah sejauh itu, kata tim kuasa hukum Danu, Ahid Syaroni dilansir dari YouTube Heri Susanto, Sabtu, 21 Oktober 2023, seperti dikutip Tribun Jatim dari tribunsumsel.com. Sesampainya di TKP, Danu pun mengaku ikut menyaksikan Yosef mengeksekusi Amel. Karena saat itu Ramdhanu yang diminta menunggu di luar rumah mendengar teriakan Amalia Mustika Ratu. Lantas Danu pun mengaku melihat Amel sedang dieksekusi oleh Yosef. Aksi keji Yosef itu dibantu oleh dua anak Mimin, yakni Arigi dan Abi. Setelah dibunuh, menurut Danu, kedua mayat sempat dibersihkan di kamar mandi. Baru setelah itu jasad Tuti dan Amel dinaikkan ke mobil Alphard. Bahkan Danu mengaku ikut mengangkat jasad Tuti. Sementara untuk jasad Amel, kata Danu, digendong sendiri oleh Yosef. Setelah 2 tahun menjadi misteris terkait pembunuhan tersebut, kini akhirnya mulai terungkap. Kini pihak kepolisian telah menetapkan 5 tersangka di balik kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengaku bakal melengkapi berkas kasus Subang. Dikatakan Surawan, berkas kasus pembunuhan ibu dan anak di Kabupaten Subang hanya kekurangan keterangan saksi saja. Ada beberapa saksi yang akan diperiksa. Sudah semua, itu penambahan saksi yang diperiksa itu aja, ujar Surawan, Senin, 18 Desember 2023. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat meminta Polda Jabar untuk melengkapi berkas kasus pembunuhan ibu dan anak di Kabupaten Subang. Kasipenkum Kejati Jabar, Nur Sri Cahyawijaya mengatakan, berkas kasus Subang yang dilimpahkan Polda Jabar sudah masih belum lengkap atau P19. Ya benar, sudah P19 pada Kamis kemarin. Kami sudah mengembalikan berkasnya untuk dipenuhi petunjuk dari Jaksa, ujar Nur Sri Cahyawijaya, Jumat, 15 Desember 2023. Adapun salah satu petunjuk atau poin yang harus dilengkapi Polda Jabar, kata dia, yakni terkait 2 alat bukti yang dianggap belum terpenuhi.
Namun, Nur tidak merinci mengenai petunjuk yang dilampirkan jaksa, sebab menurutnya itu sudah masuk pokok materi dakwaan. Petunjuknya terkait kelengkapan pemenuhan 2 alat bukti sesuai dengan KUHP. Pesan terakhir korban kasus Subang diungkap oleh saksi yang telah diperiksa ke-11 kali. Diketahui pesan terakhir itu berasal dari Tuti Suhartini kepada Yoris Raja Amanullah. Sebagai informasi penting, korban meninggal dunia kasus Subang adalah Tini Suhartini, ibu, dan Amalia Mustika Ratu, adik. Hal itu terungkap ketika Yoris kembali dimintai keterangan di Polda Jabar pada Jumat 1 September 2023. Dikutip dari tribunnews.bogor.com pada 3 September, Leni Anggraini selaku kuasa hukum Yoris menceritakan kembali soal pesan terakhir Tuti yang disampaikan Yoris. Ia mengatakan bahwa sehari sebelumnya Yoris dan Tuti sempat makan bersama. Ketika itu ada wejangan dari Tuti kepada Yoris soal hidup berumah tangga. Kala itu Tuti mengatakan agar Yoris memiliki rumah tangga yang harmonis dan baik. Tak hanya itu, Tuti juga berpesan agar rumah lebih dirapikan. Menurut Leni Anggraini, Tuti juga berpesan agar Yoris menjaga rumah tangganya dengan Yanti agar tak sama seperti rumah tangga Tuti dengan Yosef. Diketahui Tuti adalah istri dari Yosef, namun Yosef memiliki istri muda bernama Mimin. Sehingga Leni mengatakan bahwa Yoris terbilang sebagai anak broken home. Sebagai informasi akhir, jasad Tuti dan Amel ditemukan di bagasi mobil Alphard hitam yang terparkir di rumah kampung Ciseti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat pada 18 Agustus 2021. Tangisan seorang saksi kunci pecah memperingati 2 tahun kasus Subang. Ia adalah Yosef, suami sekaligus ayah dari korban. Berurai air mata, Yosef pilu mendoakan anak kesayangan beserta istri tercintanya. Dikutip dari tribunnews.bogor.com pada 20 Agustus. Kedatangan Yosef ternyata diketahui oleh salah satu YouTuber, yaitu sebelum pukul 3 hingga akhirnya direkam. Selesai berdoa, Yosef mengurai harapan. Ia ingin agar pembunuh Tuti dan Amalia segera ditangkap. Tak luput, ia pun masih memiliki keyakinan dan percaya kepada penyidik kepolisian guna cepat menangkap pelaku pembunuhan. Terlebih baru-baru ini polisi kembali memeriksa saksi dan menunjukkan bukti baru kasus Subang. Sebagai informasi akhir, guna mengawal kasus tersebut, Yosef rutin berdoa di makam Tuti dan Amalia. Diam-diam, rupanya Yosef rajin datang berziarah setiap hari Jumat. Polda Jabar akhirnya merilis kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Rabu, 6 Desember 2023. Tersangka utama kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu yakni Yosef Hidayah turut dihadirkan di konferensi pers di Polda Jabar hari ini. Mengenakan seragam tahanan biru, Yosef terlihat tenang seraya menyimak pemaparan kepolisian. Pun saat disebut dirinya terancam hukuman mati, Yosef tetap diam dengan wajah tanpa ekspresi. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Ibrahim Tompo mengungkap hasil penyelidikan penyidik hingga proses rekonstruksi kasus Subang selama 2 tahun lebih. Berdasarkan penyelidikan pihak kepolisian, Yosef akhirnya dijerat pasal pembunuhan berencana yakni pasal 340 dan pasal 338 KUHP. Atas jeratan pasal tersebut, Yosef pun terancam hukuman mati atau seumur hidup. Pihak kepolisian pun mengungkap alasan penetapan pasal tersebut kepada Yosef. Rupanya pengakuan Danu soal Yosef berencana untuk memberi pelajaran kepada Tuti dan Amalia sebelum pembunuhan tanggal 18 Agustus 2021 lah yang jadi penguatnya. Yosef dianggap sudah merencanakan pembunuhan anak dan istrinya itu saat berbincang dengan Danu di Pecel Lele Jalan Cagak, Desa Ciseuti, Subang. Terungkap hasil visum korban pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat. Hasil visum yang disampaikan pengacara Yosef Hidayah berbeda dengan keterangan Dr. Hastri. Hasil visum Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu itu diklaim pihak Yosef tak ada yang mengetahuinya.
Sebelumnya, pengacara Yosef Roman Hidayat menyebut hasil visum yang ia lihat menyatakan luka pada kedua korban diakibatkan benda tumpul. Rohman mengatakan hasil visum itu ia dapat dari 95 bukti yang dihadirkan penyidik Polda Jabar saat pra-peradilan. Menurut Rohman, dokter yang pertama kali mengotopsi jenazah Tuti dan Amalia yakni Dr. Fahmi. Lalu, otopsi kedua dilakukan oleh Dr. Hastri. Rohman menambahkan hasil itu didapatkan berdasarkan pemeriksaan Kombes Pol DR Dr. Somi Hastri Purnawanti. Namun, Dr. Hastri mengungkap jasad dan Tuti terdapat luka karena golok. Memasuki adegan ke-47, yakni adegan keluarnya Yosef dari dalam rumah atau TKP menuju keluar untuk melanjutkan adegan-adegan selanjutnya. Saat ini Yosef dan Danu masih tetap berada di dalam ruang tamu dan akan segera melakukan adegan lainnya di luar TKP. Itu harus datang masuk ke dalam. Yosef sudah keluar melanjutkan adegan selanjutnya, kemungkinan di belakang rumah atau di kamar mandi. Misteri kasus Subang yang tersimpan selama 2 tahun akhirnya menemukan titik terang saat Emram Danu alias Danu memberikan pengakuan ke polisi. Polisi pun kini sudah menetapkan tersangka pembunuhan ibu dan anak di Subang. Korbannya adalah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Dokter forensik yang melakukan otopsi jasad Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu pun belak-belakan memberikan pengakuan. Kombes Pol Dr. Sumi Hastri Purwanti pun membeberkan hasil analisanya saat melakukan otopsi pada korban kasus Subang. Rupanya pelaku menghabisi nyawa keduanya dengan cara yang keji dan sadis. Sementara berdasarkan pengakuan Muhammad Ramdhanu ke polisi, Yosef sendiri yang mengeksekusi nyawa anak perempuannya itu. Sebelum melakukan aksi pembunuhan di Subang, menurut Danu Yosef sempat curhat kepada dirinya. Curhatan itu disampaikan oleh Yosef di warung pecel lele sebelum menuju ke TKP. Menurut Ramdhanu, Yosef saat itu cerita soal masalah rumah tangganya dengan sang istri pertama, Tuti Suhartini. Dalam pengakuan Yosef kepada Danu, ia kecewa dengan Tuti dan Amalia. Kekecewaan itu dikarenakan Yosef sudah tidak lagi memegang yayasan. Danu mengaku, Yosef juga bercerita kalau dirinya sudah dijatah dalam hal uang oleh kedua korban. Sehingga Yosef pun meminta bantuan Danu untuk memberi pelajaran pada istri dan anaknya itu. Danu tidak berpikiran bahwa pelajaran yang dimaksud adalah sejauh itu, kata tim kuasa hukum Danu, Ahib Syaroni dilansir dari YouTube Heri Susanto, Sabtu, 21 Oktober 2023, seperti dikutip Tribun Jatim dari tribunsumsel.com. Sesampainya di TKP, Danu pun mengaku ikut menyaksikan Yosef mengeksekusi Amel. Karena saat itu Ramdhanu yang diminta menunggu di luar rumah mendengar teriakan Amalia Mustika Ratu. Lantas Danu pun mengaku melihat Amel sedang dieksekusi oleh Yosef. Aksi keji Yosef itu dibantu oleh dua anak Mimin, yakni Arigi dan Abi. Setelah dibunuh, menurut Danu, kedua mayat sempat dibersihkan di kamar mandi. Baru setelah itu jasad Tuti dan Amel dinaikkan ke mobil Alphard. Bahkan Danu mengaku ikut mengangkat jasad Tuti. Sementara untuk jasad Amel, kata Danu, digendong sendiri oleh Yosef. Setelah 2 tahun menjadi misteris terkait pembunuhan tersebut, kini akhirnya mulai terungkap. Kini pihak kepolisian telah menetapkan 5 tersangka di balik kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengaku bakal melengkapi berkas kasus Subang. Dikatakan Surawan, berkas kasus pembunuhan ibu dan anak di Kabupaten Subang hanya kekurangan keterangan saksi saja. Ada beberapa saksi yang akan diperiksa. Sudah semua, itu penambahan saksi yang diperiksa itu aja, ujar Surawan, Senin, 18 Desember 2023. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat meminta Polda Jabar untuk melengkapi berkas kasus pembunuhan ibu dan anak di Kabupaten Subang. Kasipenkum Kejati Jabar, Nur Sri Cahyawijaya mengatakan, berkas kasus Subang yang dilimpahkan Polda Jabar sudah masih belum lengkap atau P19. Ya benar, sudah P19 pada Kamis kemarin.
Kami sudah mengembalikan berkasnya untuk dipenuhi petunjuk dari jaksa, ujar Nur Sri Cahyawija, Jumat, 15 Desember 2023. Adapun salah satu petunjuk atau poin yang harus dilengkapi Polda Jabar, kata dia, yakni terkait 2 alat bukti yang dianggap belum terpenuhi. Namun, Nur tidak merinci mengenai petunjuk yang dilampirkan jaksa, sebab menurutnya itu sudah masuk pokok materi dakwaan. Petunjuknya terkait kelengkapan pemenuhan 2 alat bukti sesuai dengan KUHP. Pesan terakhir korban kasus Subang diungkap oleh saksi yang telah diperiksa ke-11 kali. Diketahui pesan terakhir itu berasal dari Tuti Suhartini kepada Yoris Raja Amanullah. Sebagai informasi penting, korban meninggal dunia kasus Subang adalah Tini Suhartini, ibu, dan Amalia Mustika Ratu, adik. Hal itu terungkap ketika Yoris kembali dimintai keterangan di Polda Jabar pada Jumat 1 September 2023. Dikutip dari tribunnews.bogor.com pada 3 September, Leni Anggraini selaku kuasa hukum Yoris menceritakan kembali soal pesan terakhir Tuti yang disampaikan Yoris. Ia mengatakan bahwa sehari sebelumnya Yoris dan Tuti sempat makan bersama. Ketika itu ada wejangan dari Tuti kepada Yoris soal hidup berumah tangga. Kala itu Tuti mengatakan agar Yoris memiliki rumah tangga yang harmonis dan baik. Tak hanya itu, Tuti juga berpesan agar rumah lebih dirapikan. Menurut Leni Anggraini, Tuti juga berpesan agar Yoris menjaga rumah tangganya dengan Yanti agar tak sama seperti rumah tangga Tuti dengan Yosef. Diketahui Tuti adalah istri dari Yosef, namun Yosef memiliki istri muda bernama Mimin. Sehingga Leni mengatakan bahwa Yoris terbilang sebagai anak broken home. Sebagai informasi akhir, jasad Tuti dan Amel ditemukan di bagasi mobil Alphard hitam yang terparkir di rumah kampung Ciseti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat pada 18 Agustus 2021. Tangisan seorang saksi kunci pecah memperingati 2 tahun kasus Subang. Ia adalah Yosef, suami sekaligus ayah dari korban. Berurai air mata, Yosef pilu mendoakan anak kesayangan beserta istri tercintanya. Dikutip dari tribunnews.bogor.com pada 20 Agustus. Kedatangan Yosef ternyata diketahui oleh salah satu YouTuber, yaitu sebelum pukul 3 hingga akhirnya direkam. Selesai berdoa, Yosef mengurai harapan. Ia ingin agar pembunuh Tuti dan Amalia segera ditangkap. Tak luput, ia pun masih memiliki keyakinan dan percaya kepada penyidik kepolisian guna cepat menangkap pelaku pembunuhan. Terlebih baru-baru ini polisi kembali memeriksa saksi dan menunjukkan bukti baru kasus Subang. Sebagai informasi akhir, guna mengawal kasus tersebut, Yosef rutin berdoa di makam Tuti dan Amalia. Diam-diam, rupanya Yosef rajin datang berziarah setiap hari Jumat. Polda Jabar akhirnya merilis kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Rabu, 6 Desember 2023. Tersangka utama kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu yakni Yosef Hidayah turut dihadirkan di konferensi pers di Polda Jabar hari ini. Mengenakan seragam tahanan biru, Yosef terlihat tenang seraya menyimak pemaparan kepolisian. Pun saat disebut dirinya terancam hukuman mati, Yosef tetap diam dengan wajah tanpa ekspresi. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Ibrahim Tompo mengungkap hasil penyelidikan penyidik hingga proses rekonstruksi kasus Subang selama 2 tahun lebih. Berdasarkan penyelidikan pihak kepolisian, Yosef akhirnya dijerat pasal pembunuhan berencana yakni pasal 340 dan pasal 338 KUHP. Atas jeratan pasal tersebut, Yosef pun terancam hukuman mati atau seumur hidup. Pihak kepolisian pun mengungkap alasan penetapan pasal tersebut kepada Yosef. Rupanya pengakuan Danu soal Yosef berencana untuk memberi pelajaran kepada Tuti dan Amalia sebelum pembunuhan tanggal 18 Agustus 2021 lah yang jadi penguatnya. Yosef dianggap sudah merencanakan pembunuhan anak dan istrinya itu saat berbincang dengan Danu di Pecel Lele Jalan Cagak, Desa Ciseuti, Subang. Terungkap hasil visum korban pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat.
Hasil visum yang disampaikan pengacara Yosef Hidayah berbeda dengan keterangan Dr. Hastri. Hasil visum Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu itu diklaim pihak Yosef tak ada yang mengetahuinya. Sebelumnya, pengacara Yosef Rohman Hidayat menyebut hasil visum yang ia lihat menyatakan luka pada kedua korban diakibatkan benda tumpul. Rohman mengatakan hasil visum itu ia dapat dari 95 bukti yang dihadirkan penyidik Polda Jabar saat pra-peradilan. Menurut Rohman, dokter yang pertama kali mengotopsi jenazah Tuti dan Amalia yakni Dr. Fahmi. Lalu, otopsi kedua dilakukan oleh Dr. Hastri. Rohman menambahkan hasil itu didapatkan berdasarkan pemeriksaan Kombes Pol Dr. Dr. Somi Hastri Purnawanti. Namun, Dr. Hastri mengungkap jasad dan Tuti terdapat luka karena golok. Memasuki adegan ke-47, yakni adegan keluarnya Yosef dari dalam rumah atau TKP menuju keluar untuk melanjutkan adegan-adegan selanjutnya. Saat ini Yosef dan Danu masih tetap berada di dalam ruang tamu dan akan segera melakukan adegan lainnya di luar TKP. Itu harus datang masuk ke dalam. Yosef sudah keluar melanjutkan adegan selanjutnya, kemungkinan di belakang rumah atau di kamar mandi. Misteri kasus Subang yang tersimpan selama 2 tahun akhirnya menemukan titik terang saat Emram Danu alias Danu memberikan pengakuan ke polisi. Polisi pun kini sudah menetapkan tersangka pembunuhan ibu dan anak di Subang. Korbannya adalah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Dokter forensik yang melakukan otopsi jasad Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu pun belak-belakan memberikan pengakuan. Kombes Pol Dr. Sumi Hastri Purwanti pun membeberkan hasil analisanya saat melakukan otopsi pada korban kasus Subang. Rupanya pelaku menghabisi nyawa keduanya dengan cara yang keji dan sadis. Sementara berdasarkan pengakuan Muhammad Ramdhanu ke polisi, Yosef sendiri yang mengeksekusi nyawa anak perempuannya itu. Sebelum melakukan aksi pembunuhan di Subang, menurut Danu Yosef sempat curhat kepada dirinya. Curhatan itu disampaikan oleh Yosef di warung pecel lele sebelum menuju ke TKP. Menurut Ramdhanu, Yosef saat itu cerita soal masalah rumah tangganya dengan sang istri pertama, Tuti Suhartini. Dalam pengakuan Yosef kepada Danu, ia kecewa dengan Tuti dan Amalia. Kekecewaan itu dikarenakan Yosef sudah tidak lagi memegang yayasan. Danu mengaku, Yosef juga bercerita kalau dirinya sudah dijatah dalam hal uang oleh kedua korban. Sehingga Yosef pun meminta bantuan Danu untuk memberi pelajaran pada istri dan anaknya itu. Danu tidak berpikiran bahwa pelajaran yang dimaksud adalah sejauh itu, kata tim kuasa hukum Danu, Ahib Syaroni dilansir dari YouTube Heri Susanto, Sabtu, 21 Oktober 2023, seperti dikutip Tribun Jatim dari tribunsumsel.com. Sesampainya di TKP, Danu pun mengaku ikut menyaksikan Yosef mengeksekusi Amel. Karena saat itu Ramdhanu yang diminta menunggu di luar rumah mendengar teriakan Amalia Mustika Ratu. Lantas Danu pun mengaku melihat Amel sedang dieksekusi oleh Yosef. Aksi keji Yosef itu dibantu oleh dua anak Mimin, yakni Arigi dan Abi. Setelah dibunuh, menurut Danu, kedua mayat sempat dibersihkan di kamar mandi. Baru setelah itu jasad Tuti dan Amel dinaikkan ke mobil Alphard. Bahkan Danu mengaku ikut mengangkat jasad Tuti. Sementara untuk jasad Amel, kata Danu, digendong sendiri oleh Yosef. Setelah 2 tahun menjadi misteris terkait pembunuhan tersebut, kini akhirnya mulai terungkap. Kini pihak kepolisian telah menetapkan 5 tersangka di balik kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengaku bakal melengkapi berkas kasus Subang. Dikatakan Surawan, berkas kasus pembunuhan ibu dan anak di Kabupaten Subang hanya kekurangan keterangan saksi saja. Ada beberapa saksi yang akan diperiksa. Sudah semua, itu penambahan saksi yang diperiksa itu aja, ujar Surawan, Senin, 18 Desember 2023. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat meminta Polda Jabar untuk melengkapi berkas kasus pembunuhan ibu dan anak di Kabupaten Subang.
Kasipenkum Kejati Jabar, Nur Sri Cahyawijaya mengatakan, berkas kasus Subang yang dilimpahkan Polda Jabar sudah masih belum lengkap atau P19. Ya benar, sudah P19 pada Kamis kemarin. Kami sudah mengembalikan berkasnya untuk dipenuhi petunjuk dari jaksa, ujar Nur Sri Cahyawijaya, Jumat, 15 Desember 2023. Adapun salah satu petunjuk atau poin yang harus dilengkapi Polda Jabar, kata dia, yakni terkait 2 alat bukti yang dianggap belum terpenuhi. Namun, Nur tidak merinci mengenai petunjuk yang dilampirkan jaksa, sebab menurutnya itu sudah masuk pokok materi dakwaan. Petunjuknya terkait kelengkapan pemenuhan 2 alat bukti sesuai dengan KUHP. Pesan terakhir korban kasus Subang diungkap oleh saksi yang telah diperiksa ke-11 kali. Diketahui pesan terakhir itu berasal dari Tuti Suhartini kepada Yoris Raja Amanullah. Sebagai informasi penting, korban meninggal dunia kasus Subang adalah Tini Suhartini, ibu, dan Amalia Mustika Ratu, adik. Hal itu terungkap ketika Yoris kembali dimintai keterangan di Polda Jabar pada Jumat 1 September 2023. Dikutip dari tribunnews.bogor.com pada 3 September, Leni Anggraini selaku kuasa hukum Yoris menceritakan kembali soal pesan terakhir Tuti yang disampaikan Yoris. Ia mengatakan bahwa sehari sebelumnya Yoris dan Tuti sempat makan bersama. Ketika itu ada wejangan dari Tuti kepada Yoris soal hidup berumah tangga. Kala itu Tuti mengatakan agar Yoris memiliki rumah tangga yang harmonis dan baik. Tak hanya itu, Tuti juga berpesan agar rumah lebih dirapikan. Menurut Leni Anggraini, Tuti juga berpesan agar Yoris menjaga rumah tangganya dengan Yanti agar tak sama seperti rumah tangga Tuti dengan Yosef. Diketahui Tuti adalah istri dari Yosef, namun Yosef memiliki istri muda bernama Mimin. Sehingga Leni mengatakan bahwa Yoris terbilang sebagai anak broken home. Sebagai informasi akhir, jasad Tuti dan Amel ditemukan di bagasi mobil Alphard hitam yang terparkir di rumah kampung Ciseti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat pada 18 Agustus 2021. Tangisan seorang saksi kunci pecah memperingati 2 tahun kasus Subang. Ia adalah Yosef, suami sekaligus ayah dari korban. Berurai air mata, Yosef pilu mendoakan anak kesayangan beserta istri tercintanya. Dikutip dari tribunnews.bogor.com pada 20 Agustus. Kedatangan Yosef ternyata diketahui oleh salah satu YouTuber, yaitu sebelum pukul 3 hingga akhirnya direkam. Selesai berdoa, Yosef mengurai harapan. Ia ingin agar pembunuh Tuti dan Amalia segera ditangkap. Tak luput, ia pun masih memiliki keyakinan dan percaya kepada penyidik kepolisian guna cepat menangkap pelaku pembunuhan. Terlebih baru-baru ini polisi kembali memeriksa saksi dan menunjukkan bukti baru kasus Subang. Sebagai informasi akhir, guna mengawal kasus tersebut, Yosef rutin berdoa di makam Tuti dan Amalia. Diam-diam, rupanya Yosef rajin datang berziarah setiap hari Jumat. Polda Jabar akhirnya merilis kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Rabu, 6 Desember 2023. Tersangka utama kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu yakni Yosef Hidayah turut dihadirkan di konferensi pers di Polda Jabar hari ini. Mengenakan seragam tahanan biru, Yosef terlihat tenang seraya menyimak pemaparan kepolisian. Pun saat disebut dirinya terancam hukuman mati, Yosef tetap diam dengan wajah tanpa ekspresi. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Ibrahim Tompo mengungkap hasil penyelidikan penyidik hingga proses rekonstruksi kasus Subang selama 2 tahun lebih. Berdasarkan penyelidikan pihak kepolisian, Yosef akhirnya dijerat pasal pembunuhan berencana yakni pasal 340 dan pasal 338 KUHP. Atas jeratan pasal tersebut, Yosef pun terancam hukuman mati atau seumur hidup. Pihak kepolisian pun mengungkap alasan penetapan pasal tersebut kepada Yosef. Rupanya pengakuan Danu soal Yosef berencana untuk memberi pelajaran kepada Tuti dan Amalia sebelum pembunuhan tanggal 18 Agustus 2021 lah yang jadi penguatnya.
Yosef dianggap sudah merencanakan pembunuhan anak dan istrinya itu saat berbincang dengan Danu di Pecel Lele Jalan Cagak, Desa Ciseuti, Subang. Terungkap hasil visum korban pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat. Hasil visum yang disampaikan pengacara Yosef Hidayah berbeda dengan keterangan Dr. Hastri. Hasil visum Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu itu diklaim pihak Yosef tak ada yang mengetahuinya. Sebelumnya, pengacara Yosef Roman Hidayat menyebut hasil visum yang ia lihat menyatakan luka pada kedua korban diakibatkan benda tumpul. Rohman mengatakan hasil visum itu ia dapat dari 95 bukti yang dihadirkan penyidik Polda Jawa Barat saat pra-peradilan. Menurut Rohman, dokter yang pertama kali mengotopsi jenazah Tuti dan Amalia yakni Dr. Fahmi. Lalu, otopsi kedua dilakukan oleh Dr. Hastri. Rohman menambahkan hasil itu didapatkan berdasarkan pemeriksaan Kombes Pol DR Dr. Somi Hastri Purnawanti. Namun, Dr. Hastri mengungkap jasad dan Tuti terdapat luka karena golok. Memasuki adegan ke-47, yakni adegan keluarnya Yosef dari dalam rumah atau TKP menuju keluar untuk melanjutkan adegan selanjutnya. Saat ini Yosef dan Danu masih tetap berada di dalam ruang tamu dan akan segera melakukan adegan lainnya di luar TKP. Harus datang masuk ke dalam. Saat ini Yosef sudah keluar untuk melanjutkan adegan selanjutnya. Kemungkinan di belakang rumah atau di kamar mandi. Misteri kasus Subang yang tersimpan selama 2 tahun akhirnya menemukan titik terang saat Emram Danu alias Danu memberikan pengakuan ke polisi. Polisi pun kini sudah menetapkan tersangka pembunuhan ibu dan anak di Subang. Korbannya adalah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Dokter forensik yang melakukan otopsi jasad Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu pun belak-belakan memberikan pengakuan. Kombes Pol Dr. Sumi Hastri Purwanti pun membeberkan hasil analisanya saat melakukan otopsi pada korban kasus Subang. Rupanya pelaku menghabisi nyawa keduanya dengan cara yang keji dan sadis. Sementara berdasarkan pengakuan Muhammad Ramdanu ke polisi, Yosef sendiri yang mengeksekusi nyawa anak perempuannya itu. Sebelum melakukan aksi pembunuhan di Subang, menurut Danu Yosef sempat curhat kepada dirinya. Curhatan itu disampaikan oleh Yosef di warung pecel lele sebelum menuju ke TKP. Menurut Ramdanu, Yosef saat itu cerita soal masalah rumah tangganya dengan sang istri pertama, Tuti Suhartini. Dalam pengakuan Yosef kepada Danu, ia kecewa dengan Tuti dan Amalia. Kekecewaan itu dikarenakan Yosef sudah tidak lagi memegang yayasan. Danu mengaku, Yosef juga bercerita kalau dirinya sudah dijatah dalam hal uang oleh kedua korban. Sehingga Yosef pun meminta bantuan Danu untuk memberi pelajaran pada istri dan anaknya itu. Danu tidak berpikiran bahwa pelajaran yang dimaksud adalah sejauh itu, kata tim kuasa hukum Danu, Ahib Syaroni dilansir dari YouTube Heri Susanto, Sabtu, 21 Oktober 2023, seperti dikutip Tribun Jatim dari tribunsumsel.com. Sesampainya di TKP, Danu pun mengaku ikut menyaksikan Yosef mengeksekusi Amel. Karena saat itu Ramdanu yang diminta menunggu di luar rumah mendengar teriakan Amalia Mustika Ratu. Lantas Danu pun mengaku melihat Amel sedang dieksekusi oleh Yosef. Aksi keji Yosef itu dibantu oleh dua anak Mimin, yakni Arigi dan Abi. Setelah dibunuh, menurut Danu, kedua mayat sempat dibersihkan di kamar mandi. Baru setelah itu jasad Tuti dan Amel dinaikkan ke mobil Alphard. Bahkan Danu mengaku ikut mengangkat jasad Tuti. Sementara untuk jasad Amel, kata Danu, digendong sendiri oleh Yosef. Setelah 2 tahun menjadi misteris terkait pembunuhan tersebut, kini akhirnya mulai terungkap. Kini pihak kepolisian telah menetapkan 5 tersangka di balik kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengaku bakal melengkapi berkas kasus Subang. Dikatakan Surawan, berkas kasus pembunuhan ibu dan anak di Kabupaten Subang hanya kekurangan keterangan saksi saja. Ada beberapa saksi yang akan diperiksa. Sudah semua, itu penambahan saksi yang diperiksa itu aja, ujar Surawan,
Senin, 18 Desember 2023. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat meminta Polda Jabar untuk melengkapi berkas kasus pembunuhan ibu dan anak di Kabupaten Subang. Kasipenkum Kejati Jabar, Nur Sri Cahyawijaya mengatakan, berkas kasus Subang yang dilimpahkan Polda Jabar sudah masih belum lengkap atau P19. Ya benar, sudah P19 pada Kamis kemarin. Kami sudah mengembalikan berkasnya untuk dipenuhi petunjuk dari Jaksa, ujar Nur Sri Cahyawijaya, Jumat, 15 Desember 2023. Adapun salah satu petunjuk atau poin yang harus dilengkapi Polda Jabar, kata dia, yakni terkait 2 alat bukti yang dianggap belum terpenuhi. Namun, Nur tidak merinci mengenai petunjuk yang dilampirkan jaksa, sebab menurutnya itu sudah masuk pokok materi dakwaan. Petunjuknya terkait kelengkapan pemenuhan 2 alat bukti sesuai dengan KUHP. Pesan terakhir korban kasus Subang diungkap oleh saksi yang telah diperiksa ke-11 kali. Diketahui pesan terakhir itu berasal dari Tuti Suhartini kepada Yoris Raja Amanullah. Sebagai informasi penting, korban meninggal dunia kasus Subang adalah Tini Suhartini, ibu, dan Amalia Mustika Ratu, adik. Hal itu terungkap ketika Yoris kembali dimintai keterangan di Polda Jabar pada Jumat 1 September 2023. Dikutip dari tribunnews.bogor.com pada 3 September, Leni Anggraini selaku kuasa hukum Yoris menceritakan kembali soal pesan terakhir Tuti yang disampaikan Yoris. Ia mengatakan bahwa sehari sebelumnya Yoris dan Tuti sempat makan bersama. Ketika itu ada wejangan dari Tuti kepada Yoris soal hidup berumah tangga. Kala itu Tuti mengatakan agar Yoris memiliki rumah tangga yang harmonis dan baik. Tak hanya itu, Tuti juga berpesan agar rumah lebih dirapikan. Menurut Leni Anggraini, Tuti juga berpesan agar Yoris menjaga rumah tangganya dengan Yanti agar tak sama seperti rumah tangga Tuti dengan Yosef. Diketahui Tuti adalah istri dari Yosef, namun Yosef memiliki istri muda bernama Mimin. Sehingga Leni mengatakan bahwa Yoris terbilang sebagai anak broken home. Sebagai informasi akhir, jasad Tuti dan Amel ditemukan di bagasi mobil Alphard hitam yang terparkir di rumah kampung Ciseti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat pada 18 Agustus 2021. Tangisan seorang saksi kunci pecah memperingati 2 tahun kasus Subang. Ia adalah Yosef, suami sekaligus ayah dari korban. Berurai air mata, Yosef pilu mendoakan anak kesayangan beserta istri tercintanya. Dikutip dari tribunnews.bogor.com pada 20 Agustus. Kedatangan Yosef ternyata diketahui oleh salah satu YouTuber, yaitu sebelum pukul 3 hingga akhirnya direkam. Selesai berdoa, Yosef mengurai harapan. Ia ingin agar pembunuh Tuti dan Amalia segera ditangkap. Tak luput, ia pun masih memiliki keyakinan dan percaya kepada penyidik kepolisian guna cepat menangkap pelaku pembunuhan. Terlebih baru-baru ini polisi kembali memeriksa saksi dan menunjukkan bukti baru kasus Subang. Sebagai informasi akhir, guna mengawal kasus tersebut, Yosef rutin berdoa di makam Tuti dan Amalia. Diam-diam, rupanya Yosef rajin datang berziarah setiap hari Jumat. Polda Jabar akhirnya merilis kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Rabu, 6 Desember 2023. Tersangka utama kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu yakni Yosef Hidayah turut dihadirkan di konferensi pers di Polda Jabar hari ini. Mengenakan seragam tahanan biru, Yosef terlihat tenang seraya menyimak pemaparan kepolisian. Pun saat disebut dirinya terancam hukuman mati, Yosef tetap diam dengan wajah tanpa ekspresi. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Ibrahim Tompo mengungkap hasil penyelidikan penyidik hingga proses rekonstruksi kasus Subang selama 2 tahun lebih. Berdasarkan penyelidikan pihak kepolisian, Yosef akhirnya dijerat pasal pembunuhan berencana yakni pasal 340 dan pasal 338 KUHP. Atas jeratan pasal tersebut, Yosef pun terancam hukuman mati atau seumur hidup. Pihak kepolisian pun mengungkap alasan penetapan pasal tersebut kepada Yosef.
Rupanya pengakuan Danu soal Yosef berencana untuk memberi pelajaran kepada Tuti dan Amalia sebelum pembunuhan tanggal 18 Agustus 2021 lah yang jadi penguatnya. Yosef dianggap sudah merencanakan pembunuhan anak dan istrinya itu saat berbincang dengan Danu di Pecel Lele Jalan Cagak, Desa Ciseuti, Subang. Terungkap hasil visum korban pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat. Hasil visum yang disampaikan pengacara Yosef Hidayah berbeda dengan keterangan Dr. Hastri. Hasil visum Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu itu diklaim pihak Yosef tak ada yang mengetahuinya. Sebelumnya, pengacara Yosef Roman Hidayat menyebut hasil visum yang ia lihat menyatakan luka pada kedua korban diakibatkan benda tumpul. Rohman mengatakan hasil visum itu ia dapat dari 95 bukti yang dihadirkan penyidik Polda Jawa Barat saat pra-peradilan. Menurut Rohman, dokter yang pertama kali mengotopsi jenazah Tuti dan Amalia yakni Dr. Fahmi. Lalu, otopsi kedua dilakukan oleh Dr. Hastri. Rohman menambahkan hasil itu didapatkan berdasarkan pemeriksaan Kombes Pol DR Dr. Somi Hastri Purnawanti. Namun, Dr. Hastri mengungkap jasad dan Tuti terdapat luka karena golok. Memasuki adegan ke-47, yakni adegan keluarnya Yosef dari dalam rumah atau TKP menuju keluar untuk melanjutkan adegan-adegan selanjutnya. Saat ini Yosef dan Danu masih tetap berada di dalam ruang tamu dan akan segera melakukan adegan lainnya di luar TKP. Itu harus datang masuk ke dalam. Saat ini Yosef sudah keluar untuk melanjutkan adegan selanjutnya, kemungkinan di belakang rumah atau di kamar mandi. Misteri kasus Subang yang tersimpan selama 2 tahun akhirnya menemukan titik terang saat Emram Danu alias Danu memberikan pengakuan ke polisi. Polisi pun kini sudah menetapkan tersangka pembunuhan ibu dan anak di Subang. Korbannya adalah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Dokter forensik yang melakukan otopsi jasad Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu pun belak-belakan memberikan pengakuan. Kombes Pol Dr. Sumi Hastri Purwanti pun membeberkan hasil analisanya saat melakukan otopsi pada korban kasus Subang. Rupanya pelaku menghabisi nyawa keduanya dengan cara yang keji dan sadis. Sementara berdasarkan pengakuan Muhammad Ramdanu ke polisi, Yosef sendiri yang mengeksekusi nyawa anak perempuannya itu. Sebelum melakukan aksi pembunuhan di Subang, menurut Danu Yosef sempat curhat kepada dirinya. Curhatan itu disampaikan oleh Yosef di warung pecel lele sebelum menuju ke TKP. Menurut Ramdanu, Yosef saat itu cerita soal masalah rumah tangganya dengan sang istri pertama, Tuti Suhartini. Dalam pengakuan Yosef kepada Danu, ia kecewa dengan Tuti dan Amalia. Kekecewaan itu dikarenakan Yosef sudah tidak lagi memegang yayasan. Danu mengaku, Yosef juga bercerita kalau dirinya sudah dijatah dalam hal uang oleh kedua korban. Sehingga Yosef pun meminta bantuan Danu untuk memberi pelajaran pada istri dan anaknya itu. Danu tidak berpikiran bahwa pelajaran yang dimaksud adalah sejauh itu, kata tim kuasa hukum Danu, Ahid Syaroni dilansir dari YouTube Heri Susanto, Sabtu, 21 Oktober 2023, seperti dikutip Tribun Jatim dari tribunsumsel.com. Sesampainya di TKP, Danu pun mengaku ikut menyaksikan Yosef mengeksekusi Amel. Karena saat itu Ramdanu yang diminta menunggu di luar rumah mendengar teriakan Amalia Mustika Ratu. Lantas Danu pun mengaku melihat Amel sedang dieksekusi oleh Yosef. Aksi keji Yosef itu dibantu oleh dua anak Mimin, yakni Arigi dan Abi. Setelah dibunuh, menurut Danu, kedua mayat sempat dibersihkan di kamar mandi. Baru setelah itu jasad Tuti dan Amel dinaikkan ke mobil Alphard. Bahkan Danu mengaku ikut mengangkat jasad Tuti. Sementara untuk jasad Amel, kata Danu, digendong sendiri oleh Yosef. Setelah 2 tahun menjadi misteris terkait pembunuhan tersebut, kini akhirnya mulai terungkap. Kini pihak kepolisian telah menetapkan 5 tersangka di balik kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengaku bakal melengkapi berkas kasus Subang.
Dikatakan Surawan, berkas kasus pembunuhan ibu dan anak di Kabupaten Subang hanya kekurangan keterangan saksi saja. Ada beberapa saksi yang akan diperiksa. Sudah semua, itu penambahan saksi yang diperiksa itu aja, ujar Surawan, Senin, 18 Desember 2023. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat meminta Polda Jabar untuk melengkapi berkas kasus pembunuhan ibu dan anak di Kabupaten Subang. Kasipenkum Kejati Jabar, Nur Sri Cahyawijaya mengatakan, berkas kasus Subang yang dilimpahkan Polda Jabar sudah masih belum lengkap atau P19. Ya benar, sudah P19 pada Kamis kemarin. Kami sudah mengembalikan berkasnya untuk dipenuhi petunjuk dari Jaksa, ujar Nur Sri Cahyawijaya, Jumat, 15 Desember 2023. Adapun salah satu petunjuk atau poin yang harus dilengkapi Polda Jabar, kata dia, yakni terkait 2 alat bukti yang dianggap belum terpenuhi. Namun, Nur tidak merinci mengenai petunjuk yang dilampirkan jaksa, sebab menurutnya itu sudah masuk pokok materi dakwaan. Petunjuknya terkait kelengkapan pemenuhan 2 alat bukti sesuai dengan KUHP. Pesan terakhir korban kasus Subang diungkap oleh saksi yang telah diperiksa ke-11 kali. Diketahui pesan terakhir itu berasal dari Tuti Suhartini kepada Yoris Raja Amanullah. Sebagai informasi penting, korban meninggal dunia kasus Subang adalah Tini Suhartini, ibu, dan Amalia Mustika Ratu, adik. Hal itu terungkap ketika Yoris kembali dimintai keterangan di Polda Jabar pada Jumat 1 September 2023. Dikutip dari tribunnews.bogor.com pada 3 September, Leni Anggraini selaku kuasa hukum Yoris menceritakan kembali soal pesan terakhir Tuti yang disampaikan Yoris. Ia mengatakan bahwa sehari sebelumnya Yoris dan Tuti sempat makan bersama. Ketika itu ada wejangan dari Tuti kepada Yoris soal hidup berumah tangga. Kala itu Tuti mengatakan agar Yoris memiliki rumah tangga yang harmonis dan baik. Tak hanya itu, Tuti juga berpesan agar rumah lebih dirapikan. Menurut Leni Anggraini, Tuti juga berpesan agar Yoris menjaga rumah tangganya dengan Yanti agar tak sama seperti rumah tangga Tuti dengan Yosef. Diketahui Tuti adalah istri dari Yosef, namun Yosef memiliki istri muda bernama Mimin. Sehingga Leni mengatakan bahwa Yoris terbilang sebagai anak broken home. Sebagai informasi akhir, jasad Tuti dan Amel ditemukan di bagasi mobil Alphard hitam yang terparkir di rumah kampung Ciseti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat pada 18 Agustus 2021. Tangisan seorang saksi kunci pecah memperingati 2 tahun kasus Subang. Ia adalah Yosef, suami sekaligus ayah dari korban. Berurai air mata, Yosef pilu mendoakan anak kesayangan beserta istri tercintanya. Dikutip dari tribunnews.bogor.com pada 20 Agustus. Kedatangan Yosef ternyata diketahui oleh salah satu YouTuber, yaitu sebelum pukul 3 hingga akhirnya direkam. Selesai berdoa, Yosef mengurai harapan. Ia ingin agar pembunuh Tuti dan Amalia segera ditangkap. Tak luput, ia pun masih memiliki keyakinan dan percaya kepada penyidik kepolisian guna cepat menangkap pelaku pembunuhan. Terlebih baru-baru ini polisi kembali memeriksa saksi dan menunjukkan bukti baru kasus Subang. Sebagai informasi akhir, guna mengawal kasus tersebut, Yosef rutin berdoa di makam Tuti dan Amalia. Diam-diam, rupanya Yosef rajin datang berziarah setiap hari Jumat. Polda Jabar akhirnya merilis kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Rabu, 6 Desember 2023. Tersangka utama kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu yakni Yosef Hidayah turut dihadirkan di konferensi pers di Polda Jabar hari ini. Mengenakan seragam tahanan biru, Yosef terlihat tenang seraya menyimak pemaparan kepolisian. Pun saat disebut dirinya terancam hukuman mati, Yosef tetap diam dengan wajah tanpa ekspresi. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Ibrahim Tompo mengungkap hasil penyelidikan penyidik hingga proses rekonstruksi kasus Subang selama 2 tahun lebih.
Berdasarkan penyelidikan pihak kepolisian, Yosef akhirnya dijerat pasal pembunuhan berencana yakni pasal 340 dan pasal 338 KUHP. Atas jeratan pasal tersebut, Yosef pun terancam hukuman mati atau seumur hidup. Pihak kepolisian pun mengungkap alasan penetapan pasal tersebut kepada Yosef. Rupanya pengakuan Danu soal Yosef berencana untuk memberi pelajaran kepada Tuti dan Amalia sebelum pembunuhan tanggal 18 Agustus 2021 lah yang jadi penguatnya. Yosef dianggap sudah merencanakan pembunuhan anak dan istrinya itu saat berbincang dengan Danu di Pecel Lele Jalan Cagak, Desa Ciseuti, Subang. Terungkap hasil visum korban pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat. Hasil visum yang disampaikan pengacara Yosef Hidayah berbeda dengan keterangan Dr. Hastri. Hasil visum Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu itu diklaim pihak Yosef tak ada yang mengetahuinya. Sebelumnya, pengacara Yosef Roman Hidayat menyebut hasil visum yang ia lihat menyatakan luka pada kedua korban diakibatkan benda tumpul. Rohman mengatakan hasil visum itu ia dapat dari 95 bukti yang dihadirkan penyidik Polda Jawa Barat saat pra-peradilan. Menurut Rohman, dokter yang pertama kali mengotopsi jenazah Tuti dan Amalia yakni Dr. Fahmi. Lalu, otopsi kedua dilakukan oleh Dr. Hastri. Rohman menambahkan hasil itu didapatkan berdasarkan pemeriksaan Kombes Pol DR Dr. Somi Hastri Purnawanti. Namun, Dr. Hastri mengungkap jasad dan Tuti terdapat luka karena golok. Memasuki adegan ke-47, yakni adegan keluarnya Yosef dari dalam rumah atau TKP menuju keluar untuk melanjutkan adegan-adegan selanjutnya. Saat ini Yosef dan Danu masih tetap berada di dalam ruang tamu dan akan segera melakukan adegan lainnya di luar TKP. Itu harus datang masuk ke dalam. Yosef sudah keluar untuk melanjutkan adegan selanjutnya, kemungkinan di belakang rumah atau di kamar mandi. Misteri kasus Subang yang tersimpan selama 2 tahun akhirnya menemukan titik terang saat Emram Danu alias Danu memberikan pengakuan ke polisi. Polisi pun kini sudah menetapkan tersangka pembunuhan ibu dan anak di Subang. Korbannya adalah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Dokter forensik yang melakukan otopsi jasad Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu pun belak-belakan memberikan pengakuan. Kombes Pol Dr. Sumi Hastri Purwanti pun membeberkan hasil analisanya saat melakukan otopsi pada korban kasus Subang. Rupanya pelaku menghabisi nyawa keduanya dengan cara yang keji dan sadis. Sementara berdasarkan pengakuan Muhammad Ramdanu ke polisi, Yosef sendiri yang mengeksekusi nyawa anak perempuannya itu. Sebelum melakukan aksi pembunuhan di Subang, menurut Danu Yosef sempat curhat kepada dirinya. Curhatan itu disampaikan oleh Yosef di warung pecel lele sebelum menuju ke TKP. Menurut Ramdanu, Yosef saat itu cerita soal masalah rumah tangganya dengan sang istri pertama, Tuti Suhartini. Dalam pengakuan Yosef kepada Danu, ia kecewa dengan Tuti dan Amalia. Kekecewaan itu dikarenakan Yosef sudah tidak lagi memegang yayasan. Danu mengaku, Yosef juga bercerita kalau dirinya sudah dijatah dalam hal uang oleh kedua korban. Sehingga Yosef pun meminta bantuan Danu untuk memberi pelajaran pada istri dan anaknya itu. Danu tidak berpikiran bahwa pelajaran yang dimaksud adalah sejauh itu, kata tim kuasa hukum Danu, Ahid Syaroni dilansir dari YouTube Heri Susanto, Sabtu, 21 Oktober 2023, seperti dikutip Tribun Jatim dari tribunsumsel.com. Sesampainya di TKP, Danu pun mengaku ikut menyaksikan Yosef mengeksekusi Amel. Karena saat itu Ramdanu yang diminta menunggu di luar rumah mendengar teriakan Amalia Mustika Ratu. Lantas Danu pun mengaku melihat Amel sedang dieksekusi oleh Yosef. Aksi keji Yosef itu dibantu oleh dua anak Mimin, yakni Arigi dan Abi. Setelah dibunuh, menurut Danu, kedua mayat sempat dibersihkan di kamar mandi. Baru setelah itu jasad Tuti dan Amel dinaikkan ke mobil Alphard. Bahkan Danu mengaku ikut mengangkat jasad Tuti.
Sementara untuk jasad Amel, kata Danu, digendong sendiri oleh Yosef. Setelah 2 tahun menjadi misteris terkait pembunuhan tersebut, kini akhirnya mulai terungkap. Kini pihak kepolisian telah menetapkan 5 tersangka di balik kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengaku bakal melengkapi berkas kasus Subang. Dikatakan Surawan, berkas kasus pembunuhan ibu dan anak di Kabupaten Subang hanya kekurangan keterangan saksi saja. Ada beberapa saksi yang akan diperiksa. Sudah semua, itu penambahan saksi yang diperiksa itu aja, ujar Surawan, Senin, 18 Desember 2023. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat meminta Polda Jabar untuk melengkapi berkas kasus pembunuhan ibu dan anak di Kabupaten Subang. Kasipenkum Kejati Jabar, Nur Sri Cahyawijaya mengatakan, berkas kasus Subang yang dilimpahkan Polda Jabar sudah masih belum lengkap atau P19. Ya benar, sudah P19 pada Kamis kemarin. Kami sudah mengembalikan berkasnya untuk dipenuhi petunjuk dari Jaksa, ujar Nur Sri Cahyawijaya, Jumat, 15 Desember 2023. Adapun salah satu petunjuk atau poin yang harus dilengkapi Polda Jabar, kata dia, yakni terkait 2 alat bukti yang dianggap